Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, mengumumkan bahwa pengurus OSIS dan Pramuka kini bisa mendaftar melalui jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru, SPMB. Jalur prestasi ini mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik mencakup olahraga dan seni, dan kini ditambah dengan kepemimpinan. Mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS atau Pramuka akan menjadi pertimbangan dalam jalur prestasi ini, jelas Abdul Mukti dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 30 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak Asami semuanya. Kita berjumpa lagi di obrolan santai MI Muhammadiyah Ambasin, dan ini adalah obrolan santai yang terakhir di semester ganjil atau semester 1 ini di tahun 2024-2025. Oke, kita kedatangan kakak-kakak dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan Foska. Ya, untuk itu nanti tolong anak-anak semuanya bisa mendengarkan, bisa ngobrol santai dengan kakak-kakak semuanya, bisa menambah pengalaman semuanya di obrolan santai yang terakhir kali ini. Untuk itu langsung saja kita mulai obrolan santai kali ini, karena nanti ini Bu Riza atau Usriza ini mau rapat, nanti akan dipandu oleh Kak Nida dan Kak Mela. Untuk itu kita panggilkan Kak Nida dan Kak Mela. Monggo Kak Nida dan Kak Mela, kami persilakan. Dari kakak-kakak OSIS SMA Muhammadiyah 1. Oke, kesadarinya ya. Iya. Oke Kak Mel, sekarang kita salam dulu. Oke, kita sama-sama sapa adik-adik pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, baiknya kita baca basmalah sama-sama dulu ya. Oke, Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, adik-adik semuanya. Jadi di sini kita kedatangan kakak-kakak yang luar biasa nih. Di sini ada kakak-kakak OSIS dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nah, ini ada juga dari Foska, Forum OSIS Klaten. Oke, sebelum dimulai kita perkenalan dulu. Boleh dari siapa dulu? Boleh dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Martin Firmansyah, dari kelas 12 SMA Muhammadiyah 1 Klaten, dan saya menjabat sebagai Ketua Umum SMA OSIS SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Selanjutnya saya perkenalkan, saya Fajrul Falah Hadimawan, biasa dipanggil Falah. Oke, selanjutnya kakak dari Posta, silakan. Halo, perkenalkan, nama aku Rifa Sabila dari Forum OSIS Kabupaten Klaten. Di Foska aku di bagian bidang KWU atau kewirausahaan dan partnership. Waalaikumsalam. Maaf ya, terlambat. Iya. Oke, karena sudah lengkap nih kita di sini, jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang pertama. Oke, siapa yang mau bertanya pertama kali? Oke. Saya mau bertanya sama Kak Rifa. Foska itu organisasi yang bergerak di bidang apa sih, Kak? Jadi Foska itu kepanjangannya kan Forum OSIS Kabupaten Klaten. Nah, forum itu bergerak di bidang pengembangan kualitas diri dan perkumpulan bagi pelajar yang tergabung dalam OSIS di beberapa sekolah masing-masing di Klaten. Nah, jadi dari pengurus harian di sekolah-sekolah itu akan dijadikan satu di Forum OSIS Kabupaten Klaten. Nah, nanti di Forum OSIS itu akan
menyediakan tempat bagi siswa untuk menyalurkan aspirasi, sikap, dan perilaku positif, serta mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Apakah Foska itu hanya khusus untuk para pengurus OSIS saja, Kak? Ya, untuk Foska sendiri itu khusus untuk pengurus yang ada di sekolah-sekolah di SMA atau SMK atau MA di Kabupaten Klaten. Jadi, kalau misal besok kalian menjadi pengurus OSIS di sekolah kalian, bisa nih mendaftar di Forum OSIS Kabupaten Klaten. Oke, kesimpulannya berarti bahwa Foska adalah organisasi yang mewadahi organisasi atau sekumpulan pengurus OSIS SMA, SMK, dan MA yang ada di Kabupaten Klaten dan yang menampung aspirasi, sikap, dan mengembangkan potensi dan kemampuan siswa seperti itu. Itu tadi tanya jawab yang pertama. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab yang kedua. Oke, siapa yang ingin memberikan pertanyaan yang kedua? Oke, kegiatan yang dilaksanakan Foska itu ada apa saja sih, Kak? Jadi untuk Foska sendiri itu ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan. Yang pertama itu ada Foska Boss di School, lalu yang kedua ada bakti sosial, yang ketiga itu ada workshop atau seminar. Nah, untuk Foska Boss to School itu sendiri adalah di mana anggota dari Foska akan datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Klaten untuk menjelaskan mengenai Foska atau OSIS itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kegiatan bakti sosial, di mana ini adalah suatu kegiatan tahunan wajib yang akan dilakukan oleh Foska dengan menggalang donasi atau memberikan barang-barang kepada yang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah workshop atau seminar. Nah, untuk workshop ini sendiri itu tergantung dengan tema yang akan diambil pada setiap tahunnya, itu pasti berubah-ubah, tetapi untuk tema yang diambil disesuaikan dengan prinsip seperti kepemimpinan atau juga keorganisasian, di mana kita bergerak di bidang organisasi untuk OSIS itu sendiri. Begitu. Oke, jadi kesimpulannya dari kegiatan Foska tadi ada 3 ya, Kak? Ya. Yang pertama itu ada Foska Goes to School, yaitu sosialisasi ke SMA se-Kabupaten Klaten untuk memperkenalkan Foska dan organisasi OSIS. Yang kedua adalah Baksos, dan yang ketiga workshop atau seminar yang fokus kepada kepemimpinan dan keorganisasian. Betul. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab yang ketiga. Ada yang mau bertanya? Menurut Kakak, OSIS itu organisasi yang bergerak di bidang apa, Kak? OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Jadi seperti sebuah organisasi yang intinya tuh buat ngumpulin aspirasi-aspirasi siswa-siswa dengan cara diwakilkan oleh organisasi tersebut. Jadi ada pendapat apapun itu yang mengenai tentang kegiatan di sekolah itu bisa disampaikan ke OSIS agar OSIS itu bisa menyampaikan balik ke guru. Jadi mempermudah dalam penyampaian pendapat atau aspirasi. Tuh, di OSIS pun ada beberapa bidang. Mungkin lanjut, Mas Fal. Pertama, bidang PH atau pengurus harian yang isinya itu ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Yang kedua ada bidang perkaderan. Itu di situ ada ketua bidang, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota. Yang ketiga ada bidang KDI atau kajian dakwah Islam, yang isinya itu juga sama. Itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Yang keempat ada bidang ASBO, aspirasi seni budaya dan olahraga, yang isinya juga sama, ada ketua bidang, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota. Yang kelima ada bidang KWU atau kewirausahaan. Di situ juga ada ketua bidang, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota. Yang terakhir ada PIP, pengkajian ilmu pengetahuan. Itu bidang baru. Di sekolah kami baru 2 angkatan ya? Ya, ada 2 angkatan. Nah, itu juga sama. Itu ada ketua bidang, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota. Sebenarnya masih ada satu lagi, namanya itu TI, teknologi informasi. Itu biasanya buat dokumentasi gitu. Ya, strukturnya masih sama, kayak ada
ketua bidang, sekre, sama bendahara. Oke, jadi kesimpulannya yaitu OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang menampung aspirasi yang akan diberikan kepada sekolah. Dan bidang-bidangnya tadi ada banyak ya. Ada pengurus harian, terus ada perkaderan, ada KDI, ada ASBO, ada KWU, ada PIP, dan ada yang baru tadi yaitu TI. Oke, kita lanjutkan ya untuk sesi pertanyaan yang keempat. Siapa yang ingin bertanya? Kak, saya mau bertanya, Kak. Kegiatan OSIS yang ada di sekolah Kakak apa aja sih, Kak? Oke, kegiatan OSIS yang ada di sekolah kami, dimulai dari harian dulu ya. Harian tuh biasanya kami ngadain rapat sebulan sekali. Itu biasa rutin kami, entah itu membahas tentang prokja, tentang apapun itu yang baru ada di OSIS, atau cuma sekedar buat kumpul aja biar lebih saling akrab. Kalau kegiatan yang lain kayak setiap bulan kan ada proker-proker nih. Nah, mungkin yang paling biasa tuh kayak ada lomba dahlan. Lomba dahlan tuh dari bidang KDI. Itu kayak lomba-lomba seperti kayak kaligrafi, tahfiz Quran, terus cerita-cerita dongeng gitu. Itu yang mengikuti dari SMP lain. Jadi SMP lain dikasih undangan buat ngikutin lomba dahlan tersebut. Nah, ada lagi yang namanya Taruna Melati kalau di bidang perkaderan. Itu seperti kayak melatih kaderisasi untuk awal-awal yang nanti bakal jadi calon anggota OSIS selanjutnya. Terus lanjut ke bidang ASBO. Nah, ASBO sendiri itu program pertamanya seperti Classmeet. Classmeet kan sudah seperti kita tahu kayak kegiatan yang wajib ada lah, umum ada lah setelah kegiatan ujian sekolah, ujian semester itu pasti udah ada Classmeet. Nah, Classmeet sendiri itu biasanya terjadi selama 2 kali setelah semesteran pertama, semester ganjil, sama semester genap. Itu biasanya ada lomba-lomba yang dikhususkan buat warga sekolah sih, kayak siswa-siswi sekolah. Itu contohnya kayak lomba futsal, terus volley, terus ada game juga kayak Mobile Legends, terus Free Fire gitu. Setelah Classmeet mungkin ada beberapa proker sih, kayak yang paling besar apa Mas Fala? Oh iya, proker di ASBO itu ada ya proker utama atau yang disebut tuh event besar pensi. Nah, pensi itu mencakup semua seluruh warga sekolah dalam kegiatan tersebut. Itu biasanya kita mengundang yang namanya guestara atau artis lah. Jadi di sini juga memerlukan banyak biaya. Berarti kalau ada event yang besar, itu melibatkan dana yang besar juga ya, Kak. Terus untuk cara mencari dananya bagaimana, Kak? Oh iya, mungkin kita mencari dana itu pertama itu dari kita pengajuan proposal dulu ke sekolah. Jadi kita ngajuin proposal untuk pencairan dana. Yang kedua ada dari kas OSIS. Mungkin di OSIS kan juga ada kasnya. Kita meminta sedikit lah. Terus yang ketiga itu ada penjualan merchandise. Kita menjual kayak merchandise kayak kaos-kaos, kayak tote bag, kayak string bag gitu. Terus hasilnya itu buat menambahi dana event tersebut. Yang terakhir itu kita mencari sponsorship. Jadi kita mencari sponsorship itu dari toko-toko atau bisnis lah yang ada di luar sekolah. Terus kemudian ada di bidang KWU. Nah, KWU itu berfokus pada kewirausahaan seperti kayak pembuatan almet, terus bazar, ada di pembuatan kayak kaos-kaos gitu. Kalau pensi kan pasti ada kaos gitu. Terus
Terus kalau open PO gitu kan juga dari KWU. Itu gunanya buat ya menambah pemasukan lah dari OSIS sendiri gitu. Setelah itu ada dari bidang PIP. PIP itu tergolong masih baru ya. Jadi prokernya pun masih cukup minim atau sedikit. Mungkin yang paling sering tuh kayak cerita pena. Cerita pena tuh kayak mengkaji atau melakukan sebuah kajian pada suatu objek apa suatu cerita lah, kayak cerita tentang Hari Pancasila itu apa sih, terus diceritain di cerita pena lalu di-share di sosmed kita, yaitu di IG atau di WA gitu. Terus ada lagi yang namanya Bulan Bahasa. Bulan Bahasa sendiri tuh kayak lomba, mirip kayak si lomba dahlan, tapi itu lingkupnya di warga sekolahan atau siswa-siswi SMA Muhammadiyah. Jadi itu cuma buat siswa-siswi SMA Muhammadiyah dan tidak untuk sekolah lain. Untuk lomba ya kayak pidato, terus dongeng, terus puisi gitu. Jadi itu dari bidang PIP. Terus buat bidang TI sendiri itu lebih ke mengaktifkan sosmed dari OSIS sendiri, kayak di IG nanti ada postingan terbaru tentang kegiatan kita selama di OSIS apa, terus buat dokumentasi, terus kelanjutan besoknya tuh mau ngajain apa nanti diposting sama bidang TI sendiri gitu, kalau buat kegiatan-kegiatan di OSIS. Oke, jadi kesimpulannya untuk kegiatan Osmameta ini yang pertama dari pengurus harian itu ada rapat rutin sebulan sekali dan pemilihan ketua OSIS. Dan yang kedua dari bidang perkaderan itu ada Taruna Melati yang fungsinya untuk kaderisasi siswa-siswa baru. Dan yang kedua ada pemilihan anggota OSIS. Dan yang ketiga ada dari bidang KDI itu ada lomba dahlan, itu lomba-lomba islami dari SMP-SMP se-Kabupaten Klaten ya. Terus yang keempat itu ada bidang ASKO dengan event terbesarnya yaitu pensi. Itu nanti ada Boystar-nya dan terakhir ada Pasmid yang diadakan setiap tahun 2 kali setelah ujian semester. Terus yang kelima ada KWU atau kewirausahaan. Prokernya ada pembuatan amet, bazar, dan pembuatan kaos atau merchandise gitu ya. Yang keenam ada PIP, itu prokernya cerita pena dan bulan bahasa. Nah, untuk bulan bahasa ini hampir sama seperti lomba dahlan, tetapi hanya antar siswa di SNDIP Sismugi ya. Oke, dan yang ketujuh ada bidang TI itu fokusnya kepada mengaktifkan sosial media OSIS SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Nama dokumen. Dan untuk kebutuhan dana itu ada dari pengajuan proposal ke sekolah, kemudian kas OSIS, penjualan merchandise, dan sponsorship. Gitu kah? Kita mulai untuk sesi tanya jawab yang keenam. Ada yang mau bertanya? Syarat untuk bisa bergabung di OSIS itu apa saja sih, Kak? Syaratnya? Pertama itu ada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan terkhusus itu kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua ada itu mampu dan mau memenuhi kriteria saat mendaftar OSIS. Yang ketiga itu bisa bertanggung jawab dalam berorganisasi. Berarti harus meluangkan banyak waktu ya, Kak, kalau terpilih jadi anggota OSIS. Sebenarnya kalau untuk meluangkan waktu yang banyak itu tergantung kitanya sendiri. Kita sendiri itu harus bisa memanage waktu antara kegiatan di OSIS dengan kegiatan belajar kita di sekolahan. Kan kita masih menjadi siswa ya, jadi kewajiban kita tuh ya seperti belajar. Maka kita udah dikasih tahu nih sebelum masuk OSIS, kamu tuh udah bisa memanage waktu apa belum? Kalau udah,
ya kita bakal masuknya tuh lebih mudah lah bergabung buat OSIS. Jadi kamu nggak bakal keteteran buat belajar juga, buat ngikutin kegiatan OSIS tuh nggak keteteran. Jadi dari segi memanage waktu kamu udah bisa masuk ke organisasi. Jadi gitu. Jadi buat meluangkan waktu banyak di OSIS tuh sebenarnya enggak terlalu sih. Jadi kalau emang udah selesai kegiatan OSIS, balik lagi ke pembelajaran seperti biasa. Mungkin itu sih kalau buat ngeluangkan waktunya. Oke, berarti kesimpulan dari pertanyaan tadi, apa sih gimana kita bisa masuk jadi OSIS di SMA Muhammadiyah 1 Klaten? Yang pertama yaitu harus banget siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan terkhusus kelas 11. Terus kelas 10 dan 11, oke. Terus mampu memenuhi kriteria-kriteria dalam rekrutmen OSIS tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mampu bertanggung jawab dengan tugasnya. Terus meluangkan waktu itu tadi gimana? Apakah banyak di OSIS atau bagaimana? Terus kesimpulannya adalah kita harus bisa memanage waktu dari organisasi dan juga belajar. Harus bisa balance gimana waktunya, kapan kita belajar, kapan waktunya kita organisasi. Nanti jam segini kita organisasi, jam segini kita nanti ada kelas. Harus bisa memanage waktu dan balance kedua-duanya. Seperti itu ya, Mas. Oke, siapa yang ingin bertanya selanjutnya? Oke. Kak, saya mau bertanya dengan Kak Rifa. Apakah menjadi pengurus OSIS itu mengganggu waktu belajar Kakak di sekolah? Jadi kalau mengganggu waktu belajar buat aku sendiri sih enggak, karena dari aku masuk OSIS itu sedang memikirkan gimana nanti ke depannya di OSIS. Jadi sebelum kalian masuk OSIS harus sudah ditentukan untuk perencanaan ke depannya itu seperti apa. Nah, di aku sendiri itu juga menerapkan sistem belajar yang fast learning. Jadi kalau misal kalian itu tipe orang yang gampang belajar, itu sedikit memudahkan. Tapi kalau misal kalian agak susah untuk memahami pelajaran, itu nanti mungkin agak sedikit kesulitan dengan waktu yang dipakai di OSIS. Jadi kalau untuk kamu sendiri sih lebih ke ngerjain aja tugas-tugas yang dikasih, lalu juga review materi sendiri. Ditambah juga ada bimbel. Jadi untuk OSIS sendiri itu enggak begitu mempengaruhi belajarku dan nilainya alhamdulillah tetap bagus. Jadi semua itu tergantung pada diri kalian sendiri gimana untuk memanage waktu kalian dan kemampuan kalian untuk belajar. Mungkin dari Kak Dimas ada yang lain? Jadi buat aku mengganggu apa enggaknya sih lumayan. Tapi dengan kita udah konsekuen masuk ke OSIS ini udah ada konsekuensinya. Pasti bakal gitu. Kita harus sudah cari solusinya jauh-jauh hari sebelum keterima. Jadi itu sih dari Abi. Jadi kesimpulannya untuk bergabung di OSIS itu mengganggu atau enggak itu balik ke pribadi masing-masing ya, Kak. Kita bisa enggak untuk mengatur waktunya antara sekolah, organisasi, main itu tadi. Dan yang paling utama kita harus udah tahu konsekuensinya dari awal. Kalau kita bergabung di OSIS tuh akan emang ada waktu-waktu yang harus kita bagi-bagi. Jadi kita harus tahu dari awal, oh kalau aku gabung di OSIS nih, berarti aku harus apa. Kita harus tahu solusinya dari awal kita memutuskan untuk bergabung di OSIS. Untuk sesi tanya jawab yang ke-8, ada yang mau bertanya lagi? Apakah di sekolah SMP itu ada OSIS, Kak? Jadi apakah di sekolah SMP itu ada OSIS? Jawabannya itu ada. Dan OSIS SMP dan SMA itu nggak ada perbedaan yang jauh dalam hal kegiatan. Tapi ada perbedaan yang menonjol dari OSIS SMP dan SMA, yaitu pada judulnya. Perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya itu adalah dari warnanya dan juga makna yang ada di dalamnya. Pada seragam SMP, logo OSIS itu berwarna kuning. Nah, kuning itu melambangkan kehormatan dan semangat siswa untuk belajar. Dan untuk seragam SMA sendiri, logo OSIS-nya tuh latar belakangnya coklat. Dan warna coklat di logo OSIS sendiri melambangkan kedewasaan
kesiapan untuk bertanggung jawab, dan pijakan kepribadian nasional dan budaya nasional. Oke, siapa yang ingin bertanya selanjutnya? Kak, saya mau bertanya, pengalaman berkesan bagi kakak ketika menjadi pengurus OSIS itu apa saja, Kak? Kalau buat aku ya di Voska sendiri itu kan kita ketemu sama teman-teman di beda sekolah. Jadi ada yang dari SMA 1 Klaten, 2 Klaten, 3 Klaten, dan lain-lain. Jadi kita bisa punya teman yang di luar sekolahan, otomatis relasi kita itu bertambah dan bisa kita jadi punya teman banyak. Selain itu juga kalau misal nih ada acara workshop kayak aku seperti tadi, di situ kita akan bertemu dan berkumpul serta belajar bareng sama teman-teman OSIS yang lain. Jadi kita bisa sharing pengalaman dari OSIS sekolah-sekolah lain, terus kita bisa pakai untuk masukan di OSIS kita sendiri. Jadinya dari hal-hal itu ya teman-teman di luar sekolah itu kita juga bisa punya apa ya kayak teman untuk membantu saat kita kesusahan, dan dari hal itu kita bisa punya banyak ide-ide baru untuk OSIS kita sendiri. Jadi buat aku kalau di Voska meng-highlight bagian kita punya teman yang di luar sekolah-sekolah kita. Gitu. Mungkin dari Kak Dimas dan Kak Falah di OSIS SMA Muhammadiyah 1 Klaten seperti apa? Irfan tuh ya itu banyak lah. Mungkin pengalaman paling berkesan adalah di saat kita selesai melaksanakan event dan event itu berhasil. So rasanya sangat puas dan benar-benar kayak Tidak bisa tidak bisa dijelaskan. Kita berhasil melaksanakan event gitu, terus dan hasilnya juga memuaskan itu. Pesan sendiri. yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin dari aku buat pengalaman yang berkesan tuh ketika dipilih menjadi ketua OSIS sih. Karena dari SMP aku belum pernah ada ikut organisasi, terus belum ada basic pemimpin juga, jadi agak lumayan kaget pas ditunjuk sebagai ketua umum di OSIS SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Tapi di sana banyak teman-teman yang mendukung aku, terus support lah biar aku nggak down, karena itu hitungannya masih baru. Jadi dapat pengalaman dari situ, aku jadi paham ketua tuh kayak gini, harus ngayomi semua anggotanya. Jadi itulah pengalaman di OSIS menurut saya, Vi. Wah, terlihat sangat menyenangkan ya pengalamannya dari kakak-kakak ini. Untuk dari Mbak Rifa yang dari Voska bisa bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain, jadi bisa saling sharing untuk memecahkan masalah dari OSIS antar sekolah ini bagaimana bisa diterapkan di sekolahnya. Terus dari Mas Falah itu ada rasa kepuasan lah setelah melaksanakan event yang awalnya mungkin ada susah-susahnya tetap bisa terlaksana dengan baik. Itu ada rasa senang yang tidak bisa dijelaskan. Dan dari Mas Dimas itu ada rasa bangga ya bisa dipilih menjadi ketua OSIS dan menemukan teman-teman yang sangat support sehingga bisa menambah pelajaran dan menambah pengalaman-pengalaman yang baru. Oke, untuk selanjutnya dari adik-adik masih ada yang ingin bertanya? Wah, terlihat tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Mungkin dari kakak-kakak OSIS ini ada yang ingin bertanya? Mungkin aku mau tanya ya. Sebelumnya kan aku belum tahu ya kalau ada OSAMI. Jadi OSAMI itu organisasi yang ada di sekolah ini ya? Iya Kak, jadi OSAMI itu organisasi siswa madrasah atau biasa disebut IPM Juniornya Mimbasin. Izin menambahkan ya, karena saya juga ikut OSAMI, tapi waktu periode saya itu namanya OSAMA, Organisasi Siswa Madrasah. Nah, organisasi ini dibentuk pada tahun 2014, berjalan sampai 2019, dan berhenti pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 pada waktu itu. Dan sekarang sepertinya sudah mulai dihidupkan lagi dan berjalan lagi, berganti nama menjadi OSAMI. Kalau aku dulu waktu periode kelima, tahun 2018-2019. Berarti Kak Au dulu alumni sini? Ya, Sebentar lagi buat alumni angkatan 6 program khusus, dan aku juga alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Aku dulu ikut OSIS di sekolah, dan itu periode
2022-2023. Sama kayak anak-anak yang ada di sini. Oh iya, kita belum perkenalan ya tadi ya. Apa ya? Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan teman-teman semua. Saya Nida Aniza Gofia, biasa dipanggil Nida, dan Saya Mela Faiza Masayo Aulia Fatika, biasa dipanggil Mela. Kami ini sama-sama alumni juga dari MI Muhammadiyah Basin, angkatan tahun berapa, Kak? tahun 2016. Dan kita juga alumni SMA Muhammadiyah 1 Klaten, dan kita juga OSIS ya. Iya, Periode berapa itu? 2020-2021, Insya Allah. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Oke, kalau tidak ada, mari kita cukupkan atau kita akhiri obrolan kita pada pagi hari ini. Saya akan berterima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu kakak-kakak dari OSIS SMA Muhammadiyah 1 Klaten, dan Kak Rifa dari Foska Klaten, dan juga Kak Aul dari alumni OSAMI yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini. Sebelum itu, apakah ada kesan dan pesan untuk yang di sini, teman-teman sekalian? Mungkin dari aku dulu ya. Pesan aku buat teman-teman OSAMI harus bisa memanage waktu lagi, kan kalian masih muda nih. Jadi lebih panjang lah buat progres ke depannya. Ini udah mulai berorganisasi dari SD, jadi buat SMP nanti pengalamannya udah cukup lah buat organisasi lagi. Mungkin itu dari aku pesanku. Kalau dari aku sendiri ya, buat adik-adikku, kalian kan ini udah mulai organisasi dari SD. Mungkin nanti di SMP tolong dilanjutkan lagi, terus dilanjutin juga di tingkat SMA. Nah, mungkin kan dari aku, dari Forum OSIS Kabupaten Klaten, jika besok kalian SMA sudah tergabung di OSIS sekolah kalian, bisa tuh mendaftarkan ke Foska. Lalu dari Foska, kalian juga bisa mendaftar lagi ke Forum OSIS yang ada di Provinsi Jawa Tengah atau FOJ. Lalu juga kalau misal kalian sudah keterima FOJ, bisa juga naik ke Forum OSIS nasional yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi tolong ditingkatkan lagi untuk skor organisasinya dan lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang sudah diamanahkan ke kalian. Semoga untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi untuk OSAMI. Oke, untuk mengakhiri obrolan santai pada hari ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan dengan teman-teman dan adik-adik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. PTPA ya.